الكرام سلسلة طريق نقشبندي الخالدية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوص لنا عن هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوص على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dalam hal ini nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita sama dapat hadir di pesantren yang kita cintai ini untuk mengikuti pengajian bulanan kita yang alhamdulillah kita mengkaji kitab Al-Hikam sudah sampai kepada matan yang ke-170. Sholawat beriring salam sama kita sanjung tinggikan keharibaan kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sholawat dan salam yang kita sampaikan jadi jalan kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Insya Allah kita senantiasa bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para syekh, para khalifah, para jamaah, serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini terasa lengkap amal ibadah kita. Sholat isya berjamaah, tawajuh, zikir sajaliyah, dan sholawat. Ini semua menunjukkan rasa syukur kita atas rahmat Allah, atas nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga senangnya kita, bahagianya kita, gembiranya kita karena rahmat Allah, karena nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau nggak di sini kapan lagi senangnya? Nah, kalau di rumah ya banyak sumpetnya lah. Nah, cempelati, hadroh, kok di rumah pening aja bawaan. Nah, peningnya pelatih hadroh ini untuk peningkatan, Ustaz. Peningnya peningkatan karena ya dimarah juga, direpeti juga. Tapi goreng mie juga, Ustaz. Nah, laku mie-nya jadinya. Dan alhamdulillah para jamaah dan ibu-ibu, rangkaian kegiatan kita satu hari ini berjalan sukses. Ada perlombaan sholawat, ada perlombaan ceramah, semuanya berjalan dengan
sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang sangat membahagiakan kita, alhamdulillah, kita sudah punya tim. Kalau dinamakan nama sama pelatih ini Tuan Halifah Sarip ini, tim jamaah zikir dan sholawat Sekar Langit. Sekar Langit, namanya nggak tanggung, Sekar. Sekar itu artinya bunga, langit itu ya langit tinggi. Ya, untuk artinya disuruh ngartikan sendiri kita, artikan sendiri katanya. Penting juga ngartikannya kita. Sekar Langit. Tapi insya Allah ini membawa keberkahan untuk anak-anak kita. Baru 2 kali dilatih sama pelatih, 2 kali, tapi udah bisa padu, bisa bagus penampilannya, alhamdulillah. Ini luar biasa berkat pelatihnya. Jadi bukan pemainnya yang hebat, tapi pelatihnya yang hebat. Nah, ini perlu dikasih tepuk tangan ini pelatihnya. Tepuk tangan dulu lah, duitnya belakangan nanti. Alhamdulillah, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ini jalan promosi juga ini untuk Bu Otang, mana tahu cerita kan. Ada yang pesta kawin, pesta sunat. Nah, mengundang tim hadro kita boleh, ya, asal cocok aja nanti. Nah, kita kirim nanti. 1 lagu berapa, 2 lagu berapa, hitungannya lagu lah. 1 lagu sekian, tinggal kali aja. Nah, kalau pakai mahalul kiamnya lebih mahal lagi. Tulang dan paduan tadi. Tulang. Nah, ini boleh Bu ya dipromosikan. Ya, ini untuk siar kita, untuk menunjukkan bahwa ya selain kita berzikir, selain kita sekolah formal SMP, tapi kita juga mencintai seni budaya Islam. Nah, ini seni ini. Jadi kata Roma Irama, kalau hidup tanpa seni ini apa ini? Suram, gelap. Tapi seni tanpa dunia juga gawat juga. Jadi seimbang lah, ada kehidupan, ada seni juga. Di kakek pun nanti bisa awet enom iki kakek. Ngaji, enak zikir, tanpa sholawat. Awet enom kakek. Oke, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kaji kita pada malam hari ini yang sampai kepada matan yang ke-171 dalam buku ini. Silakan Pak Sidik dibacakan, tolong sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Terkadang pula ria itu masuk ke dalam hatimu dari jurusan yang orang tidak dapat melihatmu. Terkadang pula ria itu masuk ke dalam hatimu dari jurusan yang orang tidak dapat melihatmu. Sifat ria seperti telah dijelaskan di atas adalah sifat yang dimiliki oleh hamba Allah yang suka dipertontonkan kepada manusia dalam bentuk lahiriah yang didorong oleh hawa nafsu amarah. Oleh karena hawa nafsu yang berbentuk ria itu sangat halus, tidak diketahui oleh manusia, apalagi telah ditutup dengan label ibadah.
Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan pada matan yang ke-171 ini melanjutkan tentang riya. Riya dalam pemahaman kita adalah menunjuk-nunjukkan atau memamer-mamerkan amal ibadah kepada manusia. Menunjuk-nunjukkan, memamer-mamerkan amal ibadah kepada manusia. Nah, tentu ini pembahasannya adalah pada orang yang beramal ibadah. Kalau nggak ada amal ibadahnya, macam mana pula menunjukkannya ke hadapan manusia? Macam mana pula mau riya? Nah, jadi ini pembahasannya beramal dulu, ya, beribadah dulu, baru terasa riya ini. Kalau nggak ada amal ibadahnya, nggak terasa riya ini. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, macam mana mau terasa riya? Beramal aja pun nggak, coba. Ya, orang sholat dia nggak sholat tenang, orang zikir dia nggak zikir tenang aja dia. Kan nggak ada riya di situ. Apalagi infak sedekah gitu. Nggak ada infak sedekah, macam mana mau riya? Orang nggak ada. Nah, ini tentu pembahasannya bagi orang-orang yang beramal ibadah. Jadi bentuk amal ibadah itu sangat banyak. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Pokoknya inti dari pengertian riya itu adalah menunjukkan amal ibadah kepada manusia dengan mengharapkan pujian, sanjungan, ya. Pokoknya yang membuat hati ini merasa bangga terhadap amal itu, ya. Dipuji kan senang, ya. Dimuliakan, diagung-agungkan, dia senang karena amal ibadah yang dikerjakan tadi. Nah, dalam pengertian matan ini, ya, artinya ini ada kemungkinan masuknya riya itu dalam hati, ya, dalam amal perbuatan dari arah yang tidak ada orang yang menyaksikan. Nah, ini sebenarnya sering terjadi. Contohnya kita yang sudah melaksanakan sholat tahajud tengah malam. Pas melaksanakannya itu kan nggak ada orang yang menyaksikan. Siapa yang mau menyaksikan? Apalagi jam 2, jam 3, apalagi di rumah, dalam kamar lagi. Nggak ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Pas menyaksikannya itu belum ada muncul riya. Tapi gitu siang, mulai agak dingantuk-ngantukkan, agak-agak nguap sedikit, agak-agak lemas sedikit. Orang kan nanya, kenapa? Kok lemas, kok ngantuk? Tadi malam banyak kali rakaatku sholat tahajud. Bangun jam 3 gak tidur lagi sampai subuh, ini agak ngantuk, ini agak lemas. Nah, mulai masuk dia, Ustaz. Pada waktu tahajudnya jam 2, jam 3 itu udah enak. Takbirnya, bacaannya, sujudnya, rukuknya enak, mantap. Nggak ada, karena nggak ada yang nengok, nggak ada pula berharap mau dipuji kan, nggak ada orang. Nah, gitu. Ya, gitu siang hari mulai timbul. Nah, gitu juga mungkin puasa sunat. Ya. Puasa sunat, pas sahurnya ya nggak ada yang nyaksikan, ya enak sahurnya. Lengkap pula lauknya kan. Nah, mulai siang, mulai agak lemas, agak dikering-keringkan bibir, agak dipegang-pegang tulang. Nanya ya kan, kenapa tulang? Puasa. Mulai kering bibir itu.
Jadi persoalannya bukan saat beramalnya itu. Makanya pengertian di sini dalam arti matan ini, masuknya ria itu kadang dari jalan yang memang yang nggak disaksikan orang. Nah, kita tahajud, kita puasa, sunat, ya, nggak ada orang menyaksikan. Setelah itu yang jadi persoalan. Nah, ya, infak sedekah gitu juga. Nah, waktu ngasihnya itu ya ikhlas, ngintip-ngintip pun. Nah, tapi mulai jumpa kawan di warung, beli kopi pun udah nggak ada uang, beli rokok pun udah nggak ada. Tanya, ya biasanya ada uang, wah katanya kan. Iya, baru ada yang butuh sana, minta tolong kasihkan semua uangku. Masuk dia di situ. Nah, jadi bukan pada saat beramal ibadahnya itu aja yang perlu dijaga, setelahnya. Makanya matan ini mengingatkan kita semua, ya, mengingatkan. Jadi masuknya ria itu, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ya, bukan pada saat kita beramal ibadah itu, bukan. Tapi setelahnya, hati-hati setelahnya itu, ya. Wah, ini banyak yang kena. Makanya dalam satu bab pembahasan ikhlas itu, ya, orang yang ikhlas itu pada keadaan yang sangat gawat. Kenapa? Hari ini ikhlas, besok ikhlas, seminggu lagi bisa bocor keikhlasan itu, cerita. Nah, seminggu ini ikhlas dapat pahala ikhlas, begitu bocor padam, nggak ada lagi pahala ikhlasnya. Tetap yang seminggu ini ikhlas dikasih, bisa sebulan nanti, sebulan ikhlas, nggak cerita, nggak tahu orang amal ibadah kita. Tapi sebulan lagi kita ceritakan, kita tunjukkan. Ya, sebulan dapat pahala ikhlas, sebulan yang akan datang habis pahala ikhlasnya. Nah, ini sangat diperhatikan sekali tuan-tuan dan ibu-ibu. Ya, diperhatikan sekali oleh orang-orang yang memang beramal ibadah. Jadi yang sudah enak, yang sudah nikmat ibadah itu, apapun bentuk ibadah itu, ya, mau omongan kita menyenangkan orang, mau menghilangkan duri dari jalan, menyingkirkan batu dari jalan supaya nggak kecelakaan orang, ya, itu nikmat kita ngerjakannya, ya. Nah, ini tinggal memeliharanya, menjaganya, agar kenikmatan dalam beribadah itu tetap, ya, berkekalan, berkepanjangan. Ya. Nggak ada yang perlu tahu orang apa yang kita amalkan. Nggak ada yang perlu tahu apa yang kita sudah perbuat untuk orang lain. Sehingga kenikmatan itu bisa bertahan lama di diri kita. Ya. Wah, ini penting kita jaga. Ya, bayangkan kita tahajud tengah malam, nggak ada yang menyaksikan kita. Apalagi suluk, mau minta pujian apa kita dari orang? Kalau sama-sama tahajud semua, yang suluk tapi, ya, yang nggak suluk ya, ini agak berat ini melaksanakan tahajud. Kemudian infak sedekah, ya, apalagi yang lagi pas-pasan, tapi ada yang butuh, kita rela melepaskannya untuk infak sedekah. Nggak ada yang tahu itu. Udah nikmat, udah enak. Tinggal pertahankan kenikmatan itu terus menerus. Nah, pasti sesuatu yang luar biasa itu akan ditambah oleh Allah di dalam diri kita. Pasti. Apakah semakin enak kita tahajud, apakah semakin enak kita beramal ibadah, apakah semakin ringan kita menolong orang lain, apakah semakin gampang kita membantu orang lain, nggak ada memikirkan balasan apa yang akan diberikan oleh orang lain yang kita bantu. Wah, ini luar biasa ini teman-teman. Nah, ini jujur saja kalau orang yang nggak kenal Allah pasti berat melakukan ini. Kita tahajud tiap malam atau melazimkanlah lebih banyak
ngerjakannya daripada meninggalkannya. Ini untuk apa semua kita amalkan? Untuk apa? Untuk sekedar ada hajat kita kan? Selesai terkabul hajat kita, diberikan Allah kemauan kita, gak tahajud lagi. Karena ada permintaan kita kepada Allah, kita tahajud, selesai, ya, diberikan Allah permintaan kita itu sudah gak tahajud lagi. Nah, ini kan jadi perhatian kita semua, tuan-tuan dan ibu-ibu. Sekecil apapun amal ibadah kita, seringan apapun amal ibadah kita, biarlah itu bertahan di diri kita, menjadi satu kenikmatan yang luar biasa, karena memang kita tidak mengharapkan apapun dari makhluk, ya, untuk dipuji, untuk disanjung, ya, untuk dimuliakan. Enggak, kita nggak butuh itu, ya. Tapi memang kenikmatan yang kita temukan dalam mengamalkan itu, ya. Nah, jadi hal yang bisa masuk ke diri kita tentang ria ini sudah kita tutup. Nah, kita tutup rapat. Tidak ada lagi muncul ria di dalam diri kita. Yang ada adalah kenikmatan yang luar biasa ketika beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal ibadah itu. Contohnya sholat sunat 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu. 10.000 rupiah yang kita berikan kepada orang lain, ya. Tapi penuh dengan keikhlasan, ya, menambah kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pesan dari matan yang ke-171. Lanjutkan, ini Pak, matan yang 172. Silakan. Istisyraf, ya. Ya. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Keinginan agar orang mengetahui keistimewaanmu sebagai bukti bahwa engkau tidak jujur dalam ibadah. Keinginan agar orang mengetahui keistimewaanmu sebagai bukti bahwa engkau tidak jujur dalam ibadahmu. Ya. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita, ya, pasti. Di antara kita semuanya, ya, mendapat keistimewaan dari Allah. Nah, kalau kita teliti satu-satu yang ada dalam diri kita, pasti ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita masing-masing semua. Makanya Allah mengatakan bahasanya setiap kita itu, setiap kaum itu diberi kelebihan oleh Allah dari kaum yang lain. Nah, Allah tidak menjelaskan ada kekurangan atau Allah memberikan kekurangan pada dirimu, ya, tidak. Tapi Allah menyatakan Allah memberikan kelebihan setiap kaum dari kaum yang lain. Jadi setiap kita punya kelebihan. Nah, orang lain punya kelebihan dari kita. Nah, jadi yang dibahas itu adalah kelebihan-kelebihan semua, bukan kekurangan. Kelebihan si A ilmunya, kelebihan si B ibadahnya, kelebihan si C hartanya, kelebihan si D kemurahannya, kelebihan si E diamnya. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada setiap orang. Ya. Nah, dalam matan yang ke-172 ini dinyatakan bahwa keinginan kita untuk diketahui keistimewaan kita oleh orang lain
itu sesuatu yang tidak baik. Tapi pengertiannya begini tuan-tuan, yang dimaksud dalam matan ini, keinginan kita untuk diketahui kelebihan kita oleh orang lain, itu karena keakuan kita. Kita punya ilmu, ya, supaya tahu orang bahasanya kita lebih pandai dari dia. Nah ini yang dilarang. Kita punya harta, kita tunjukkan harta ini supaya tahu kita lebih kaya dari orang lain, itu supaya tahu kita lebih kaya dari dia. Nah kalau begini keadaannya, ini yang dilarang. Tapi contohnya, ya, Ustadz mampu membaca kitab kuning contohnya. Nah, jadi Ustadz ini mengumumkan bahasanya bisa mengajar kitab kuning. Tujuan mengumumkan ini supaya orang bisa belajar kitab kuning kepada Ustadz, supaya semakin banyak yang tahu tentang kitab kuning. Nah, ini adalah pengumuman yang memang diridhoi oleh Allah, bukan berdasarkan keakuan. Kenapa? Sama bidan buka praktek, diumumkan bidan A, ya, praktek, ya, dari jam sekian sampai jam sekian, tujuannya menolong orang lain. Nah bidan aja pun mengumumkan bahasanya dia buka praktek. Dokter gitu juga. Nah, ya. Nah kita yang memang di jalan Allah ini, insya Allah, ya, kita orang Thariqah, ya nggak salah mengumumkan kalau kita orang Thariqah. Supaya apa? Supaya orang juga mengikuti jalan kita berthariqah. Nah, macam Ustaz tadi, ya. Jadi pengumuman yang kita berikan kepada orang lain itu bukan karena keakuan kita, tapi yang memang insya Allah itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh itu yang keakuan tadi, ya. Kita mengumumkan A, B, C, D dan seterusnya, tapi untuk kesombongan kita, untuk merasa lebih hebat dari yang lain, nah itu yang nggak boleh. Nah, tapi untuk memang mengajak kepada ridha Allah itu boleh, nggak ada masalah. Nah, dalam hal ini Kiai Sarip pandai ngaji, pandai hadroh, ya diumumkan, ya. Sehingga orang kalau memang mau mengundang bisa, ya. Mau belajar juga bisa. Nah, jadi nggak ada keakuan di situ. Nah ini yang boleh, ya, diumumkan. Nah, tapi keinginan untuk diketahui orang tentang suatu dari keistimewaan kita sebagai bukti tidak jujurnya kita terhadap diri kita. Nah, jadi di sini ada pembahasan tadi diartikan di situ, ya. Nah, tidak jujurnya kita terhadap diri kita, bahasanya kita adalah hambanya Allah. Jadi yang namanya hambanya Allah itu, ia memang senantiasa menjaga dirinya adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya. Tidak berubah dirinya itu menjadi, ya, sok mengatur, sok hebat, sok punya kemampuan, sok kuasa. Tidak seperti itu. Jadi kejujuran kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita adalah orang yang hina, yang miskin, yang dhaif, yang papa. Ya, kita hina. Ya, tidak ada amal ibadah kita kecuali yang memang diridhoi Allah. Kita miskin, ya senantiasa berharap kepada Allah. Orang memenuhi kebutuhan kita sendiri aja kita butuh orang lain, ya, kok merasa kaya pula, ya. Nah, apalagi kepada Allah kita pasti butuh Allah. Kita tidak ada kekuatan kita tanpa izin Allah. Nah, jadi kalau hamba ini, ya pastilah bertuhankan Allah. Yang enggak hamba ini yang masih betul enggak bertuhankan Allah. Nah, jadi kalau hamba itu pasangannya adalah hamba Allah. Kalau dunia bukan hamba dunia, tapi budak dunia. Kalau nafsu bukan hamba nafsu, bukan, tapi budak nafsu. Jadi hamba ini kata yang mulia, tuan-tuan. Ya. Jadi kata hamba ini pasangannya adalah
Tuhan atau Allah. Jadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Jadi selain itu jadi dunia, ya, jadi budaknya dunia, budaknya harta, budaknya nafsu, budaknya kerjaan, budaknya anak, budaknya ya macam-macam. Tapi kalau hamba itu pasti pasangannya Allah. Nah, jadi hamba itu kata yang mulia. Ya. Kemudian baca baitnya sedikit. Ya, keistimewaan itu dulu. Satu paragraf, satu. Kekhususan atau keistimewaan yang dianugerahkan Allah untuk makhluknya seperti manusia adalah pemberian yang sangat khusus dalam ibadah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Hendaklah dijalankan hanya semata-mata mencari ridha Allah. Apabila masih ada orang yang berilmu, beramal dan beribadah ingin diketahui atau dipuji orang, adalah satu bukti bahwa ibadah orang itu tidak benar, tidak jujur, dan berarti seorang hamba tidak menunjukkan kesungguhannya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah pengertian ya, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang gak boleh itu adalah keakuan tadi. Tapi kalau berilmu supaya orang tahu belajarnya di mana, menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi tahu hukum-hukum Allah, menjadi tahu perintah Allah, itu bukan ingin diketahui orang dalam arti yang negatif, tapi ingin diketahui orang dalam hal yang positif. Boleh, ya, supaya nggak salah pahaman. Kemudian punya kelebihan yang lain, ya, bisa menolong orang dalam segala urusan, terutama urusan ya, yang menyangkut tentang kebutuhan hidup, ya, itu boleh diketahui orang. Contohnya bisa menyelesaikan masalah, bisa membantu meringankan beban orang, bisa membantu ya, mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, ya. Itu boleh, ya, karena itu untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Dan bukan berdasarkan keakuan, tapi semata-mata menunjukkan ada rahmat Allah, ada anugerah Allah yang diberikan kepada dirinya untuk diberikan kepada orang lain supaya bermanfaat. Ya, ini. Oke, lanjut. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik binazarillahi ilaik waghib an ikbalihim alaik bisyuhudi ikbalihi alaik. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik binazarillahi ilaik waghib an ikbalihim alaik bisyuhudi ikbalihi alaik. Jangan engkau tampakkan atau gaibkan pandangan manusia atas dirimu dengan penutup penglihatan Allah untukmu. Alihkan pula perhatian manusia kepadamu dengan persaksian Allah yang dihadapkan kepadamu. Jangan engkau tampakkan pandangan manusia atas dirimu dengan penglihatan Allah untukmu. Alihkan pula perhatian manusia kepadamu dengan persaksian Allah yang dihadapkan kepadamu. Nah, ini agak sulit memahami kalimatnya ini, Tuan. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam bahasa atau kalimat yang gampang dimengerti, ya, hilangkan pandangan manusia kepadamu karena puas dengan pandangan Allah kepadamu. Ya, hilangkan. Ya, kita berbuat kebaikan, kita beramal ibadah, ya, kita puasnya hanya karena paham Allah memandang kita.
Cukuplah pandangan Allah kepada kita. Cukup. Ya masa Allah nggak tahu kita berbuat kebaikan? Masa Allah nggak tahu kalau kita beramal ibadah? Itu kan sesuatu yang mustahil. Jadi pemahaman kita atau keyakinan kita seperti itu membuat kita puas, sangat puas. Puasnya itu karena Allah memandang kita. Jadi cukuplah pandangan Allah kepada kita. Jadi gak peduli lagi kita pandangan manusia, gak peduli lagi kita pandangan makhluk kepada kita. Kalau pandangan makhluk, ya pasti apa aja di diri kita masih kurang, pasti. Baik pun ya pasti ada kurangnya. Ya. Bagus pun pasti ada kurangnya. Ya. Sampai sempurna pun kita kerjain masih ada kurangnya. Jadi ini selalu ada kisah yang sering disampaikan, pandangan makhluk itu pada kita seperti kisahnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi Luqmanul Hakim ini memberi nasihat kepada anaknya tentang pandangan manusia, ya, berjalan membawa seekor keledai. Nah, membawa seekor keledai. Nah, lewat di satu tempat, ayahnya ya Luqmanul Hakim yang naik keledai ini, anaknya menuntun keledai. Nah, lewat ada ungkapan, macam mana itu ayahnya, masa ayahnya yang di atas keledai, anaknya yang menuntun, nggak tahu pula kasih sayang sama anak itu, cemana itu. Nah, didengar, ya, kemudian gantian anaknya yang naik, gantian Luqmanul Hakim yang menuntunnya. Nah, lewat dari satu kelompok masyarakat atau orang-orang itu ngomong juga, memang anak nggak ada sopannya itu, masa orang tuanya lah, ayahnya lah disuruh nuntun, anaknya di atas keledai, kan nggak ada sopannya itu. Udah dua, ayahnya tadi nggak betul juga, anaknya pun nggak betul juga. Yang ketiga, dua-dua naik. Nah, lewat lagi sekelompok manusia, sekelompok orang. Orang yang dilewati pun ngomong lagi, memang gak ada pikirannya ayah sama anak itu. Masa keledai kecil dinaiki dua orang, kan gak betul itu. Salah juga. Ya. Terakhir, belum terakhir, masih ada lagi. Ya, lewat lagi satu kampung, dituntunlah keledai. Nah, ayah sama anak, Luqmanul Hakim sama anaknya nuntun keledai. Ya ngomong juga orang, ada keledai kok nggak dinaiki, kok malah dituntun, macam mana lah itu. Ya, salah juga. Terakhir pala Luqmanul Hakim sama anaknya dilepaskan, lari keledainya. Salah juga sama orang ada keledai bagus-bagus kok dilepaskan, lihat, ya, kan bisa dijual. Jadi nggak ada yang betul. Nah, inilah pandangan manusia itu, tuan-tuan dan ibu-ibu, ya. Jadi paling enak itu mengharapkan pandangan dari Allah. Apalagi kita yakin sudah, ya cukuplah pandangan Allah kepada kita. Bukan yakin aja, tapi paham betul kita. Ya Allah pasti memandang kita. Kalau pandangan Allah kepada kita adalah pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Pandangan manusia sinis terus. Apa ini? Mana itu? Macam lah itu tadi kan, pandangan manusia itu macam-macam. Kalau pandangan Allah memandang kita, ya. Nah, jadi dalam kalimat dihilangkan aja pandangan manusia itu, gak usah diharap lah. Nah, mau bagus mau jelek komentarnya itu gak ada urusan sama kita, ya. Nah, yang penting yang terbaik kita lakukan. Ya kalau jelek pula yang kita lakukan diceritain, ya pantas lah orang jelek diceritain, ya. Tapi bagus diceritain, ya ini resiko. Makanya ya yang bagus kita kerjakan, ya jangan berharap pandangan manusia, pujian manusia. Cukuplah kita puas dengan pandangan Allah. Hilangkan pandangan manusia itu dari keinginan kita,
dari kemauan kita untuk dipandang manusia. Ya. Kemudian lupakanlah perhatian makhluk kepadamu, karena melihat bahwa Allah pasti ya, melihatmu, ya, memandang. Nah, ya lupakan aja. Tadi hilangkan, ya ini lupakan. Ya, tadi hilangkan, ini lupakan. Lupa kita sama, ada manusia rupanya di samping kita nengok kita sholat. Ya biarin aja. Lupa kita ada yang menyaksikan kita berbuat kebaikan. Sampai lupa. Wah, kalau udah sampai lupa ini udah luar biasa, Ustaz. Nah, sampai yang kebaikan-kebaikan atau amal ibadah yang kita lakukan, sampai lupa kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan. Jadi kalimat pertama tadi, hilangkanlah pandangan manusia kepadamu. Tapi yang kedua, lupakanlah pandangan manusia kepadamu. Karena Allah gak akan pernah lupa terhadap kita. Jadi kalau tadi puas dengan pandangan Allah, yang kedua kita sudah yakin, paham betul Allah nggak mungkin lupa sama kita. Kita yang lupa menginginkan untuk memandang kita dengan pujian orang lain, ya. Tapi Allah nggak pernah lupa apa yang kita perbuat dalam kebaikan ini. Nah ini sangat apa ya tuan-tuan dan ibu-ibu, salah satu rahasia dari Allah mengasihi kita itu yang menghilangkan pandangan manusia kepada kita. Itu menimbulkan atau menurunkan kasih sayang Allah kepada kita. Karena urusan kita itu ya kepada Allah. Urusan kita. Nah, urusan kita kepada manusia ya akhlak kita. Tapi urusan kita kepada Allah ini segala urusan. Nah, kalau sama manusia akhlak kita bagus ya bagus itu. Kalau akhlak kita baik ya baik itu. Tapi urusan kita kepada Allah ini jauh lebih penting dari urusan makhluk dengan makhluk tadi. Dan rahasia kewalian salah satunya itu. Untuk menjadi orang yang dikasihi dan disayangi Allah, tidak lagi ada keinginan untuk dipandang manusia. Tentunya ini dalam pandangan yang menginginkan pujian, sanjungan, dan ya, kemuliaan dari orang lain. Kemudian kita tingkatkan sampai lupa kita dari keinginan-keinginan itu. Wah, ini pada tingkat derajat kasih sayang Allah yang lebih di atasnya lagi. Udah lupa kita. Nah, tadi puas, ini lupa. Ya, karena keyakinan kita nggak mungkin atau mustahil Allah lupa pada kita. Nah, ini tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini penting ya, sangat penting sekali. Karena memang di tengah keinginan orang untuk pencitraan, untuk dianggap orang baik, ya, atau ada kebohongan, tapi kita tidak terlena dengan itu. Kita tidak butuh pencitraan. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu ya lip service manis di bibir saja, tidak. Ya. Tapi kita tampil dengan originalitas kita, ya. Dengan keaslian kita, inilah kita yang senantiasa mengharap pandangan Allah dan senantiasa ya, menginginkan ya, kasih sayang Allah kepada kita. Ini mantan yang ke-173. Satu lagi, lima. Man arafal haqqa syahidahu fi syai'in wa man fana bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Man arafal haqqa syahidahu fi syai' wa man fana bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Siapa yang mengenal Allah pasti akan menyaksikannya pada semua ciptaannya. Siapa yang fana dengan Allah
pasti gaib dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah tidak mengutamakan apapun selain Allah. Matan yang ke-104, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Man a'rafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Man a'rafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, pasti dia dapat melihatnya pada tiap-tiap sesuatu. Man a'rafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Oh, ini luar biasa tuan-tuan. Ini sudah pada inti pelajaran yang kita tuntut dalam tarekat ini, dalam suluk ini. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia dapat melihat Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pelajarannya simpel sebenarnya tuan-tuan. Simpelnya dari mana? Pelajaran yang pertama adalah ismu zat. Ismu zat itu zikir 5.000. Menyebut nama Allah dalam hati kita. Allah, 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 Allah. Terus ya, sebanyak-banyaknya ya. Sampai nggak terasa lagi kita punya kaki. Sampai nggak terasa lagi sakit duduk tawaru itu. Sampai nggak terasa lagi pegelnya badan mengamalkan itu. Kemudian meningkat zikir lataib atau zikir 11.000. Zikir lataib ini adalah zikir ya, yang memahami bahasanya kalimat Allah meliputi sekalian sesuatu. Jadi kita pandang diri kita, ada kalimat Allah. Kita pandang segala sesuatu, ada kalimat Allah. Kita pandang langit dan bumi, ada kalimat Allah. Kesimpulannya, kalimat Allah meliputi sekalian sesuatu. Nah, ini pengertian dari man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia dapat melihatnya. Melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Di kalimat Allah itu nyata sekali tuan-tuan. Pada tingkatan asma ya, pada tingkatan nama. Sangat nyata sekali. Contohnya, ya, diri ini siapa yang menciptakan? Allah. Alam siapa yang menciptakan? Allah. Semuanya siapa yang menciptakan? Allah. Nah, pandangan kita akan kalimat Allah ini ada pada segala sesuatu. Nah, pandangan fi zahir, ya, pandangan fi makna. Jadi dalam zahirnya pun kita nampak kalimat Allah, makna dalam pandangan juga nampak kalimat Allah. Ini masih nama tuan-tuan. Nah, dengan tajalinya asma Allah pada tiap-tiap sesuatu ya, akan menimbulkan kenyamanan dalam diri kita. Karena Allah ya, meliputi sekalian sesuatu. Kasih sayangnya mendahului murkanya. Kebaikannya mendahului bencinya. Ya, ampunannya mendahului dari marahnya, murkanya. Ini luar biasa tuan-tuan. Dengan pandangan kita terhadap Allah yang meliputi sekalian sesuatu, itu akan melenyapkan ya, keraguan kita akan azab Allah kepada kita. Yang ada adalah kasih sayang Allah kepada kita. Kita dibuat seperti ini, wujud kasih sayang Allah. Ada kurang-kurang sedikit supaya sadar kelemahan kita. Ya, ada kelebihan sedikit supaya tahu kita bersyukur. Ya, ada lebih kita dari orang lain supaya tahu kita nikmatnya ya, dilebihkan dari orang lain. Nah begitu seterusnya tuan-tuan. Jadi tajalinya pandangan kita pada tiap-tiap sesuatu tentang Allah itu akan menimbulkan kenyamanan, ketenangan yang luar biasa ya, bersama Allah. Ya, pasti ini tuan-tuan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah. Ya, jadi hanya dengan atau satu-satunya cara untuk membuat hati tenang adalah zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Jadi ada kegelisahan, ada keraguan, ada kekhawatiran karena lepas ya, Allah itu dari diri kita. Tapi begitu memang tertanam kuat zikir kita kepada Allah, ya, tajali asmanya pada segala tiap-tiap suatu, akan muncul kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan ya, yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang hakiki ya, dalam hidup dan kehidupan ini. Ini tuan-tuan ya. Jadi dari penyampaian matan 171, 172, 173 sampai 174 ya, puncaknya adalah man ma'arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang mengenal Allah pasti melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Ya, satu lagi ya, yang bako, yang nyata, yang kekal itu hanya Allah. Yang ada ini akan hancur binasa. Atau naik lagi pemahaman, yang ada ini adalah majazi, bayangan-bayangan atau yang diadakan oleh Allah. Ya hakikatnya nggak ada. Karena yang diadakan itu bakal nggak ada nanti. Yang mengadakan itu yang akan kekal, yang kekal selama-lamanya. Jadi pada hakikatnya ya yang ada ini nggak ada, karena diadakannya oleh Allah. Yang ada itulah yang mengadakan itu. Jadi itu pandangannya tuan-tuan. Ya. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu ini akan hancur binasa. Pasti hancur binasa. Wa yabqa wajhu. Yang kekal itu hanya Allah. Nah, disitulah pemahaman kita tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kiranya kaji kita pada malam hari ini menambah ilmu, ya, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah semangat kita untuk ibadah, semakin menambah kebahagiaan, kegembiraan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena memang kita senantiasa bersama Allah dan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Kiranya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.